Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang hukum minta-minta dalam Islam. Terkadang ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, atau seperti kondisi yang ada, wabah yang ada sekarang ini, yang orang tidak ada pemasukan karena di rumah saja, atau kondisi dia fakir, miskin. Nah, ada orang yang kemudian minta-minta, mengadukan tentang kesusahan dirinya kepada manusia. Yang harus kita ingat bahwa kondisi yang ada, yang Allah takdirkan buat kita, ini Allah yang berbuat, Allah yang takdirkan. Allah Maha tahu. Sekarang bagaimana menurut Islam? Islam menyuruh kita untuk sabar dalam kondisi yang seperti ini. Kita tidak boleh iri kepada orang-orang yang kaya, tidak boleh iri kepada orang-orang yang punya, tidak boleh dengki kepada mereka. Tetapi kita minta semuanya kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 32. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijal nasibu mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibu mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi, innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang Allah telah berikan. Janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah, was'alullah min fadli, mintalah kepada Allah, minta karunia kepada Allah. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah tahu tentang kondisi kita, Allah tahu tentang keadaan kita, Allah tahu. Tapi kita tidak dibenarkan untuk minta-minta kepada manusia, dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk perhatikan, Nabi pernah membaiat para sahabat. Nabi membaiat para sahabat, dan waktu itu Nabi masih sulit, susah. Setelah membaiat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, tidak boleh berbuat dosa dan maksiat, tidak berzina dan segala macam. Di antara Nabi mengambil bait para sahabat, la tas'aluna an-nasa syai'a, jangan kalian minta sesuatu kepada manusia. Ini baiat Nabi sama kepada para sahabat. Ini kondisi mereka, kondisi susah, sulit, miskin, fakir. Tapi Nabi ingatkan, jangan kalian minta kepada manusia. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "May yakful li ala yas'alan nasa syai'a wa atakaffal lahu bil jannah." Faqala Thauban ana, fakana la yas'alu ahadan syai'a. Nabi bersabda, siapakah di antara kalian yang mau menjamin untukku untuk tidak minta-minta sesuatu apapun kepada orang lain, aku akan jamin dia dengan sorga. Siapa yang mau di antara kalian menjamin untukku untuk tidak minta-minta, artinya berjanji kepada aku untuk tidak minta, aku akan jamin dia masuk surga. Maka Thauban berkata radhiyallahu an, saya Rasulullah. Maka dia tidak pernah minta-minta sesuatu pun kepada orang lain. Hadis ini sahih dari Imam Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Thauban. Jadi orang miskin yang sabar dan dia menahan diri dan minta-minta kepada manusia, ini salah satu sebab dia masuk ke dalam surga. Dan Nabi juga bersabda SAW, al-yadul uliya khairun min al sufla, wabda' biman ta'ul, wa khairu sadaqah an dhahri ghina, wa man yasta'fif yu'ifahu Allah,
wa may yastaghni yughnihillahu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari kelebihan harta yang dimilikinya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab, dan Baihaqi dari sahabat Hakim bin Hizam. Dan Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi disuruh kita untuk merasa cukup. Di akhir hadis ini Nabi suruh kita cukup. Wa may yasta'fif yu'ifallah. Barang siapa yang merasa cukup, menahan dirinya, kehormatan diri, enggak minta-minta, maka Allah akan cukupi dia. Wa may yastaghni yughnina. Yang merasa barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupi dia. Ikhwani fiddin, na'azakumullah. Ketika kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, kita harus sabar. Dan sabar itu ketika pertama kali kita mendapatkan kesulitan itu. Nabi bersabda, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sabar itu ketika pertama kali kita dapat cobaan. Dan hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah, azakumullah. Ketika kondisi kita fakir, miskin, susah, enggak ada pekerjaan, enggak ada pemasukan sama sekali, adukan semua kepada Allah, bukan menceritakan kepada manusia. Sekarang banyak orang-orang yang menceritakan susahnya kepada manusia. Ketika dia senang, ketika dapat uang, dia enggak cerita. Tapi ketika susah, semua orang tahu. Tetangganya tahu, temannya tahu, bahkan orang yang jauh tahu. Dengan apa? Ya dia kirimi surat, di SMS, dia WA, dia cerita saya susah. Banyak orang yang lebih susah dari kita, banyak sekali. Cuma mereka nggak cerita. Padahal mereka orang-orang itu yang lebih susah dari kita, orang-orang yang tidak ngaji, nggak nuntut ilmu, orang-orang awam. Banyak di desa-desa orang-orang yang kelaparan. Tapi mereka sabar, diam mereka. Nggak seperti yang sekarang banyak teman-teman yang cerita susah di WA. Sampai orang disuruh untuk mencari sumbangan. Ini nggak bagus, ini nggak baik seperti ini. Adukan semua kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, bayangkan anaknya hilang yang dicintai, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu adiknya juga demikian. Diadukan kepada Allah. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 86, "In qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Ya'qub alaihissalatu wassalam menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Adukan kepada Allah. Kan yang memberikan cobaan ini siapa? Allah. Kalau Allah yang memberikan cobaan, Allah sayang, Allah tahu nggak kepada kita? Tahu. Allah sayang nggak kepada kita? Allah sayang. Kenapa kita ceritakan kepada manusia yang tidak sayang kepada kita? Adukan kepada Allah yang Arhamur Rahimin, Maha Sayang dari semua yang penyayang. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita tidak boleh minta-minta dalam Islam, kecuali kondisi yang sangat terpaksa. Nabi SAW menyebutkan dari Qabisah bin Mukhariq Al-Hilali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Ya Qabisah, innal mas'alata la tahilu illa li ahadi thalathatin. Rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Wa rajulin asabathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sidadan min 'aishin. Wa rajulin asabathu faqatun hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sidan min 'aishin fama siwahunna minal mas'alati qabisatu suhtan ya'kulu sahibuha suhtan." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Yang pertama, seorang yang menanggung hutang orang lain." Perhatikan, seorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Yang kedua, seorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh minta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
Dan yang ketiga, seorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup. Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk 3 hal tersebut wa qabisa adalah haram. Dan orang yang memakannya adalah makan barang yang haram. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan selainnya. Ini dari sahabat Qabisah. Nabi menyebutkan minta-minta itu tidak halal, berarti hukumnya haram. Kecuali bagi 3 orang. Yang pertama, orang yang menanggung hutang orang lain. Contohnya umpamanya begini. Ada orang muslim yang dia fakir, miskin, punya utang banyak. Dia meninggal. Dia katakan kepada orang-orang, saya yang akan tanggung utangnya. Karena semua saudaranya miskin. Ada orang, saya akan tanggung utangnya. Kemudian orang-orang pada nagih kepada dia. Maka kondisi seperti ini, bukan hutang dia, bukan. Dia hutang menanggung hutang orang lain. Boleh dia minta-minta. Kenapa? Untuk kepentingan orang banyak dia. Boleh seperti ini. Tapi kalau kita hutang sendiri, nggak boleh kita minta-minta pada manusia. Kita harus menjual barang yang ada untuk membayar utang kita. Atau ada orang kaya memberikan zakat kepada dia. Yang kedua, orang ditimpa musibah, umpamanya kebakaran sehingga habis hartanya, atau kebanjiran semua hartanya, nggak ada yang dia punya. Kondisi seperti ini boleh dia terpaksa dia minta. Atau yang ketiga, dia miskin. Kondisi seperti yang ada sini, ada orang-orang yang tiba-tiba jadi miskin. Tapi ini harus ada 3 saksi. Betul nggak dia miskin? Jadi ada 3 orang yang menyaksikan dia. Kalau orang cerita, saya ini lagi susah miskin. Lihat dong kendaraannya, lihat rumahnya, lihat perkakasnya. Siapa yang menyaksikan dia orang miskin? Harus ada 3 orang, kata Nabi SAW menyebutkan di sini. Seorang timpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya yang mengatakan si fulan lagi sengsara hidupnya. Ada 3 orang. Bukan seperti sekarang, nggak ada yang menyaksikan dia tapi cerita kepada orang lain, minta sumbangan, minta duit. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Bahkan ada sebagian penuntut ilmu minta-minta. Bahkan ada sebagian dai lagi minta-minta. Nggak boleh dalam Islam. Antum sudah ngaji, antum tahu. Ini ujian, ini cobaan. Adukan kepada Allah. Allah yang paling sayang kepada kita dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah pasti akan berikan kepada kita, pasti. Doa kepada Allah, doa. Allah akan kabulkan doa kita. Yakin. Yang lebih susah dari kita sangat banyak. Kecuali kondisi yang sangat nggak ada, barang yang dijual juga nggak ada, semua nggak ada harta sama sekali, fakir. Terpaksa. Itu terpaksa sudah, itu boleh. Karena antum perhatikan ya. Berat ini masalah minta-minta ini berat. Hukumannya berat di dunia dan di akhirat. Nabi bersabda SAW, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kul jamra." Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, maka seolah-olah ia makan bara api. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Nabi juga bersabda SAW, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takaththuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa meminta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Maka silakan ia meminta sedikit atau banyak. Berarti kan minta-minta berarti kita minta bara api. Di tangan ini bara api yang kita masukkan ke mulut kita, bara api itu. Berat hukumannya. Rasulullah juga bersabda SAW, "Al-mas'alatu kaddun." Yang tadi, barang siapa yang minta harta kepada manusia untuk memperkaya diri, maka dia minta bara api. Ini hadisnya sahih. Riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, Al-Baihaqi dalam sunannya, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mas'alatu kaddun yakudu biha ar-rajulu wajha illa yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda min." Meminta-minta itu merupakan cakaran yang seorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau satu hal atau perkara yang sangat perlu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dalam Sunan Kubra dan Ahmad dan juga yang lainnya dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Jadi Nabi menyebutkan bahwa minta-minta itu cakaran yang orang nanti akan mencakar wajahnya nanti di hari kiamat. Dan di hari kiamat orang yang minta-minta, kata Nabi, nggak ada wajahnya.
la yazalun nas yas'alun nas la yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, senantiasa orang itu terus minta-minta kepada orang lain, maka nanti di hari kiamat nggak ada wajahnya, kerat dagingnya nggak ada, sudah tengkorak aja dia datang hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi minta-minta ini hukumnya haram dalam Islam. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, kata beliau, seorang hamba mesti mendapatkan rezeki dan ia membutuhkan rezeki. Apabila ia minta rezeki kepada Allah, maka ia menjadi hamba Allah dan butuh dia kepada Allah. Apabila ia minta kepada makhluk, maka ia menjadi hamba makhluk dan butuh kepada makhluk. Oleh karena itu, meminta-minta kepada makhluk hukum asalnya adalah haram. Dibolehkan oleh syariat dalam kondisi yang sangat darurat. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Masalah minta-minta hukum asalnya adalah haram. Dibolehkan minta-minta itu karena ada kebutuhan yang sangat mendesak dan darurat. Sesungguhnya meminta-minta pada hakikatnya adalah kezoliman. Yang pertama, kezoliman terhadap hak Allah, rububiyah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kezoliman terhadap orang-orang yang diminta. Yang ketiga, kezoliman pada hak orang yang meminta. Untuk perhatikan ya, minta-minta itu 3 kezoliman. Yang pertama kali, kezoliman terhadap hak rububiyah Allah, disebabkan ia mengorbankan dirinya meminta dan menceritakan kefakirannya, kehinaannya kepada selain Allah. Semestinya ia hanya minta kepada Allah saja. Adapun ketika ia minta kepada selain Allah, berarti ia meletakkan permintaan bukan pada tempatnya, bukan kepada yang berhak. Inilah kezoliman. Anda perhatikan, ini yang pertama, perhatikan ya. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang memiliki langit dan bumi? Allah. Yang mengatur alam semesta? Allah. Yang mentakdirkan seluruh takdir? Allah. Yang menghidupkan, mematikan? Allah. Sekarang Allah Khalik, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit. Ketika Allah menciptakan, Allah pasti menjamin rezeki atau tidak? Pasti menjamin rezeki. Nggak ada binatang melata di kaum mukminin, Allah sudah jamin rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Nggak ada binatang melata di kaum mukminin, Allah sudah jamin rezekinya. Nggak akan seorang itu mati melainkan kalau jatah rezekinya sudah habis. Nah sekarang kita fakir, miskin, susah. Allah sudah tetapkan rezeki kita. Maka kita minta kepada Allah, karena Allah yang Khalik, yang menciptakan kita. Allah juga Razik, yang memberikan rezeki. Ketika dia minta kepada selain Allah, minta kepada makhluk, berarti dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim atau bukan? Zalim. Mesti dia minta kepada siapa? Kepada Allah. Kan Allah berfirman, was'alullah min fadli, mintakan kepada Allah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas, masih remaja Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta kepada Allah, apabila kamu minta tolong hanya kepada Allah saja. Minta kepada Allah. Enggak boleh minta kepada manusia. Nabi sudah membaiat para sahabat tidak boleh minta kepada manusia. Jadi ini ketika dia minta kepada manusia, berarti dia telah berbuat zalim terhadap siapa? Terhadap rububiyahnya Allah. Bayangin. Tauhid ini nggak beres ini. Orang jahiliyah aja mengakui tentang rububiyah Allah. Orang jahiliyah. Kita orang beriman, mestinya kita lebih mengakui tentang rububiyahnya Allah. Allah Khalik, Allah Razik. Kita lagi diuji sekarang oleh Allah. Sabar atau tidak kita. Yang kedua, yaitu zalim kepada orang yang diminta. Kezaliman kalau orang minta, ia minta kepada orang yang kekayaannya tidak ada padanya. Dia menyusahkan orang lain untuk menaikkan apa yang dia minta. Dan jika ia berikan, ia beri dengan rasa tidak senang dan benci. Orang kaya nih, sekaya-kaya manusia, kita datang kepada dia minta, mesti nggak senang dia. Nggak ada orang kaya diminta kemudian dia senang. Nggak ada orang, kita datang kepada orang kaya, ahlan wa sahlan, itu mau minta apa? Nggak ada. Nggak ada. Mesti tampangnya udah nggak enak. Ada orang minta. Itu semua orang kaya. Karena seluruh manusia ini fakir, butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian fakir, butuh kepada Allah. Allah yang Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji.
dalam surah Fatir ayat 15. Manusia ini semua fakir. Ketika kita minta, dia nggak senang. Kita menyusahkan orang dengan minta itu. Orang kaya jadi susah adanya kita. Ada yang SMS, minta sumbangan, datang ke rumahnya, dia nggak senang diminta. Dan yang sayang banyak kaum muslimin, banyak teman-teman ini minta-minta kepada orang-orang. Dilihat dia orang kaya, mampu minta. Dan banyak orang berbondong-bondong datang. Akhirnya dia nggak senang dengan seperti itu. Kok seperti ini? Katanya dakwah benar, dakwah hak. Kok minta-minta? Ya boleh. Nabi sejak awal dakwah, sejak di Mekah Nabi sudah melarang para sahabat minta-minta. Perhatikan itu. Karena berkaitan dengan rububiyah Allah. Jadi menzolimi siapa kita di sini? Menzolimi orang yang kita minta dengan sebab kita minta-minta. Yang ketiga, kita zolim kepada diri kita. Jadi orang yang minta-minta ini menzolimi dirinya. Kezoliman kepada dirinya, ia telah mengorbankan kehormatan dirinya. Kehormatan dirinya ini dikorbankan oleh dia. Dia menghinakan dirinya kepada manusia, minta-minta. Ini menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh seorang mukmin menghinakan diri pada manusia. Minta-minta, menceritakan susahnya kita, mengharapkan sesuatu dari manusia, ini penghinaan diri kepada manusia. Enggak boleh dalam Islam. Kita menghinakan diri kita hanya kepada Allah. Itulah ibadah. Ghayatul dzulli ma ghayatul hubb. Puncak kehinaan itu dan puncak kecintaan hanya kepada Allah. Itu yang dikatakan ibadah. Bukan kepada manusia. Enggak boleh kita menghinakan diri, minta-minta pada manusia. Enggak boleh dalam Islam. Dia menurunkan derajat dirinya yang Allah jadikan dia sebagai khalifah di muka bumi. Sempurna, dia merendahkan dengan kedudukan yang paling hina, paling rendah dengan minta-minta. Dia telah menjual dirinya dengan cara minta-minta. Dia telah menjual kesabarannya. Dia telah menjual tawakalnya kepada manusia. Dan dia telah mengorbankan ibadahnya kepada jadi hamba makhluk bukan hamba Allah. Sebagaimana kata Syekhul Islam. Ini hakikatnya adalah kezaliman. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, jangan terbiasa kita untuk minta-minta. Sekarang ini banyak orang selalu minta-minta dan menyampaikan kepada manusia, dan yang lain juga kumpulkan lagi minta-minta pada orang lain. Ini nggak bagus dalam Islam. Kita justru mengadukan kepada Allah. Kalau ta'awun, tolong menolong, dianjurkan dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendakkan tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan perusuhan. Tolong menolong bagus. Tapi kita lihat siapa yang berhak untuk kita bantu. Orang kaya wajib untuk membantu orang miskin. Wajib dia untuk bersedekah. Tapi kita jangan minta-minta. Sekarang kalau kondisi kita orang kaya enggak ada yang tahu. Orang mampu enggak ada yang tahu. Allah tahu apa tidak? Allah kan tahu. Minta kepada Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Minta kepada Allah. Itu yang Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'alillah. Bila engkau minta hanya kepada Allah, bila engkau minta tolong. Maka ayat Al-Qur'an, Anda perhatikan ini. Ayat Al-Qur'an di antara inti Al-Qur'an semuanya intinya ada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah aku beribadah. Hanya kepada Engkau saja ya Allah aku minta tolong. Minta tolong kepada Allah ketika kita susah. Bukan cerita kepada manusia, bukan mengadu kepada manusia, bukan merengek-rengek nangis kepada manusia, cerita. Ya nggak boleh dalam Islam. Jangan menghinakan diri pada manusia. Kita ini punya izzah, punya kehormatan. Kata Nabi SAW, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu dia bangun tengah malam. Bangun dia sholat tahajud, minta kepada Allah. Kemudian kemuliaannya dia dengan tidak mengharap sesuatu dari manusia. Itu mulia dia. Dan kita jadi orang yang paling kaya, kata Nabi Muhammad SAW, dengan kita redho dengan apa yang rezeki Allah berikan. Paling kaya. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendaklah kamu redho dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kita harus pandai bersyukur atas semua nikmat Allah dan sabar atas musibah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala wasallam wa akhiru da'wana